Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah puasa. Tadi Mang Haji Manap membaca surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira ini ayat perintah puasa atau lain? Bapak ada yang lain? Coba kau mah. Perhati. Perintah puasa Ramadan lain. Nah, ini ayat perintah puasa doang ya, tadinya. Perintah puasa bulan Ramadan. Namun perintah puasa bulan Ramadan kita ayat di ayat 185. Nah, khusus belajar beriman. Terakhir Allah alakum tanpa Allah masih makhluk ditamani takut kita. Ditamaninya salahnya. Allah. Artinya la'alakum tattaqun supaya kita bertakwa agar mencapai tingkatan takwa kita maka harus ada kesungguhan di sini. Karena kalau tidak ada kesungguhan tidak akan mencapai derajat takwa yang sesungguhnya. Kemudian di rakaat kedua ngaji mana baca surat Al-Ahzab ayat 21. Sama pas amat ini bahasa dia. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Berarti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan agar mencapai takwa yang berkualitas. Nah, yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah ahya'al lain, memperbanyak sholat malam, memperbanyak ibadah sholat. Naon eta menambah ibu-ibu ta? Lamun menambah artinya tadina penghasilan 100.000 sakwa jadi 150 nambah. Berarti nih ningkat. Berarti sholat orang pun di dalam bulan Ramadan harus ningkat, harus bertambah. Lain bertambah sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat lain gitu ya. Kayak ditambah deh cenah. Sekang protol namun kurang ayat sukses ayat takwa nambah sholat cenah. Nah, sholat subuh jadi opat. Atau lain gitu. Artinya kita harus bisa melakukan ibadah sholat sunnah di setiap waktu dan kesempatan yang akan kita lakukan. Nah, contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sabaro ala tinta asrata rakaatan minas sunnati." Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang merutinkan, barang siapa yang membiasakan melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah, 12 rakaat sholat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baitan rumah fil jannah di dalam surga. Nah, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Lamun orang melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Lain kita dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Ini apa disebut imam malaikat surga. Tapi beda iman di surga dengan iman di dunia. Dalam kurang pangkat persami makan dan adanya takaburi perumahan. Kalau orang perumahan membeli kudu bayar lain. Ya kudu bayar setiap. Rumah di surga mah kudu bayar. Ya, lamun lunas atau lamun teka bayar berarti disita.
Lamun telat bayarna babungka eta rumah di dunia. Berbeda dengan rumah yang Allah siapkan di surga. Tinggal naon? Kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Nah, insya Allah akhirnya mau dicicil. Mumpung sekarang masih 8 bulan Ramadan, masih ada kesempatannya sekitar kurang lebih berapa tahun lebaran. Berarti 22 poin deui. Ini akan dibangunkan oleh Allah baitan fil jannah, rumah di surga. Yang pertama adalah arba'i rakaatin qabla tuhri. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini harus kita biasakan berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi lamun Bang Haji tadi aja ketika sholat zuhur, nah urang datang ke masjid wah kadieukeula. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dilanjut sholat sunat qabliyah zuhur jadi 4. Kumaha lamun teu kaburu? Ya teu naon berarti urang makena 2 rakaat bae. Nah, berarti yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang harus kita lakukan, harus kita tambah ibadah puasa kita. Yang kedua adalah ini ba'da zuhur, yaitu 2 rakaat setelah zuhur. Berarti dia 2 rakaat. 2. Jadi 4 jadi seberapa? Benar. Yang ketiga adalah ini ba'dal maghrib, yaitu 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wayahna berarti habis maghrib, betul berada kencang seetik, nah, dos ting teh. Ulah tinggal 2 rakaat setelah maghrib gitu. Ulah sampai Allahumma lantas jalan gitu. Kemudian naonta langsung neulah HP sudah teh pangawirin. Teu nyaho mah maca status jalan mati. Kan tunggu lain. Usul biasa cing apel, sudah teh tahun gitu. Nah, jadi hindarilah. Ya, walaupun kita perlu informasi, tapi jangan terlalu sering kita melihat HP. Nah, eta. Kemudian yang keempat adalah ini ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Nah, inilah yang akan Allah bangunkan rumah di surga. Maka perlu reminder, perlu diingatkan. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, maka kita dahulukan dulu sholat sunnah ba'diyah isya, ulah langsung cicing yuk laksanakan taraweh. Nah, jadi lamun bisa ba'diyah isya teh ulah tinggal amal wana tibalik lain. Ba'diyah isya teh dilaksanakan taraweh dilaksanakan. Nah, terbalik mau tak tersebut. Alif kan hadis sesuai ya makanya. Jadi diusahakan sancana melaksanakan sholat sunnah tarawih, kita jangan sampai meninggalkan ba'diyah isya. Ayo kita rutinkan. Nah, berarti nggak sampai ya. Jadi ulah dibalik. Sholat isya selesai, jadi langsung melakukan sholat sunnah ba'diyah. Jadi imamnya ulah langsung nonton melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jadi berikan kesempatan kepada makmum untuk melakukan ba'diyah isya. Yang terakhir adalah ini qoblas fajar. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlah 12. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Genap 2 setelah maghrib, 8 2 setelah isya, 10 2 sebelum subuh. Anu tadi kurang dilaksanakan, alhamdulillah. Berarti karena ini memang merupakan disebut dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat. Nah, inilah janji Allah. Allah akan membangunkan kita rumah di surga. Nah, ya. Jadi lamun ayang boga iman di surga, ayo orang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah ieu. Atau yang biasa dilakukan oleh Ibnu Umar biasanya 10. Tapi sholat sunnah zuhurnya cuma
qobliyahna 2 doang gitu, henteu 4 rakaat. Nah, itu pun sama sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita dibangunkan rumah jadi harus urang tambah. Kemudian selain itu, kita juga diperintahkan oleh Allah setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita tidak ajak langsung ke rumah. Alhamdulillah kita tolabul ilmi. Ini juga termasuk daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya isra. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa man sholal fajr fi jamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada, kemudian dia duduk yadhkurullaha ta'ala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, anu aina kurang dilakukan ya, hatta tatlu asyamsu, sampai dengan terbitnya matahari. Tsumma sholat rakaataini, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, kana ajrin, maka dia akan memperoleh pahala hajatin wa umrohin, seperti pahalanya haji dan pahalanya umroh. Tuh, coba udah. Tapi udah sampai kieu, mereka mana? Aing mereka makaheula naon tah? Pendidikan dia baik. Sholat sunnah isra lain gitu pahala. Nah, iya mah sebanding dari seperti melaksanakan ibadah haji jeung melaksanakan ibadah umroh. Lain berarti orang ulah pergi haji ulah gitunya. Itu salah, iya itu salah persepsi itu. Ya, lah aing mah geus moal ka haji lah. Urang ke aing mah tunggal poe segi ka haji. Eta sholat sunnah isra atuh lah nya, atau merutinkan 40 kali sholat Jumat sama pahalanya dengan ibadah haji lah. Orang udah 40 kali ibadahnya. Ya, mesti dimaknai secara tekstual. Jadi pahalanya sebanding dengan ibadah haji dan umroh, amatan sempurna kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tuh aing kurang berburu pahala, tambah sholat kurang. Ya. Nah, setelah sholat sunat Isra, baru kita melaksanakan sholat sunat duha. Nah, untuk memperbanyak rezeki tuh, masya Allah, umat Nabi Muhammadnya namun kurang dirutinkan mah. Tapi eta tadi ge faktorna naon Mang Jaya? M nya naon? Males eta doang geus. Tapi lamun geus dilakukeun mah insya Allah kita akan selalu continue, akan selalu terbiasa. Ya. Jadi ngerah dalam ya kita mata kesehatan naon? Ngamamitian tuh. Sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah Isra, kemudian sholat sunnah duhanya Isya, melaksanakan sholat tarawih. Di sepertiga malam kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian malam fatahajjad, maka lakukanlah sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagi kita. Makanya sholat tahajudnya ibadah tambahan. Jadi orang kudu bisa merutinkan ibadah sholat tahajud sebelum melakukan sahur itu, ya. Nah, jadi paling sedikit sholat tahajud itu dilakukan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa genep rakaat. Jadi tergantung kahaina bae. Jadi mun bisa mah paling sedikit 2 tah apa dirutinkeun. Kan di urang mah beda. Lamun aya masalah dina diri urang rezeki seret, ya hayang bayar utang, loba sholat sunat tahajud, giliran bayar utang geus kabayar, motor geus boga, nya sholat tahajudna pohoan, tah gitu. Ya jadi walaupun seeutik, ayo laksanakan secara
continue. Ya, jadi ulah sampai aing geus berhasil besok pohon ka salatna. Nah, jadi karena memang di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ahabul a'mali ilallahi ta'ala. Sesuatu amal yang sangat Allah cintai adalah adwamuha wa iqola. Perbuatan yang sering dilakukan walaupun sedetik itu. Ya mas sholat tahajud sekali sholat tahajud 8 rakaat sampai curi-curi. Jangan lupa paminta anak-anak meureunnya. Oh, kan kita. Geus dibere ku Allah. Pohoan sholatna. Nah, jadi los deui 2 rakaat ge yang penting selalu continue terus-terusan. Nah, ya, jadi orang ayo nambah sholat sunnah dan sholat wajib ditambah ya. Kemudian yang kedua yang Rasulullah SAW adalah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Afdalu ibadati ummati. Keutamaan ibadah dari umatku adalah Iqra'ul Quran, yaitu membaca Quran. Jadi lama orang sering membaca Al-Quran, insya Allah kita segala permasalahan-permasalahan anu kurang dialami bisa terselesaikan, pasti akan ada solusinya. Ya, makanya di bulan Ramadan ini kita pospon untuk khatam bagi yang sudah lancar. Namun masih orang terbata-bata bacaannya, maka orang diwajibkan untuk belajar ulang kaget khatam heula nya. Lamun orang can lancar. Jadi orang belajar heula, belajarna ulang ka Google. Sing ade. Belajarna kudu ka Google Al-Qur'an nya. Ieu mah jadi lamun maca Al-Qur'an eta kudu benar menurut kita dan benar juga menurut guru Al-Qur'an. Ulah salahnya. Air belajar di Google tenanan sebagai bahan perbandingan. Tetapi ketika kita belajar Al-Quran, berarti harus ayah guru. Nah, gitu. Namun ada guruan, berarti guru siapa katanya. Jadi kudu ayah guru lah ya belajar Al-Quran mah. Nah, jadi biasakan kurang bisa membaca Al-Quran. Coba be ibu fokus ke saya pernah nyorangan gitu pengalaman pribadi. Duit geus teu arayanya. Geus eueuh, aduh kudu kumaha ya Allah, manta salat duha sengaja pakai pami bisaukin 7 hari hatam Quran, 7 poin hatam. Dicoba alhamdulillah ketika pertengahan eta loba tah rezeki aya nu mesen cetakan teh kemudian aya nu ieu teh tah rezeki tadi ngalir terus tah. Yang penting orang niatkan dengan ikhlas untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi kudu gitu. Jadi kudu orang boga target buka. Jadi dijajak ya lamun ayeuna misalkan encan boga jeung meuli baju lebaran ayo niatkeun khatam Al-Qur'an. Coba bae lakukeun ya. Insyaallah teh aya rezeki mah. Ya, yang penting orang ya yakin ngan sakitu doang. Karena apa? Itu sudah janji Allah janji melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu yanti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu nanti pada yaumul qiyamah akan datang syafaat bagi orang yang membacanya. Jangankan syafaat di akhirat, syafaat di dunia pun insya Allah kita akan mendapatkannya. Nah, gitu ta. Jadi orang ayeuna lamun can kabeli baju ya Bu, berapa? Geus ayo. Urang target khatam Quran. Ayo 7 poe. Pertama Fahmi Bisaukin, surat Al-Fatihah sampai Al-Maidah. Sapoe ta sekitar 4 juz. Berarti 4 jam sedanglah omongnya. Siap ya. Nah, jadi sapoe ta 4 juz. Yang terakhir yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan akan mencapai takwa, yaitu memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah, kurang lebih dilakukan. Ayo masih kurang membutuhkan biaya, ayo sedekahkan bagian rezeki kurang untuk ke masjid.
Aya tetangga urang candaan, ayo kurang dibere, walaupun pemerintah. Nah, jadi orang kudu banyak sedekah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Karena ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari kitab Al-Aqtab Ad-Diniyah bahwa suatu ketika Imam Ali Karamallahu wajhah sedang merenung, kemudian beliau berbicara dengan sang istri, yang namanya suami selalu berdiskusi dengan sang istrinya Imam Ali saha, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali mendekati sang istri. Nah, kemudian Ali berkata kepada sang istri, wahai perempuan yang mulia. Tuh, Imam Ali mah ka istrina, wahai perempuan yang mulia. Nah, jadi lamun urang ucapkeun ka istri urang tak kudu kos kitu. Ya, urang sebut nama. Wahai istriku yang paling cantik. Ih, mantap pada begitu saja. Nah, ayo udah biasa kita kos Imam Ali. Nah, wahai wanita yang mulia, adakah makanan yang bisa kau berikan buat suamimu? Bahasa luar biasanya. Turun make lah. Oh, makanya Sayang. sayangnya alhamdulillah berarti. Nah, kemudian itulah tanya Ali kepada sang istri. Demi Allah, kata Sayyidatina Fatimah, aku tidak mempunyai apapun. Waduh, ayah aku nggak tahu ceritanya. Tapi aku punya 6 dirham dari saya meminta wal. Jadi Fatimah menang gaji sekitar 6 dirham. Ini pun sebenarnya buat makan anak kita, Hasan dan Husain. Nah, geus lah cek Imam Ali, ada 6 dirham, bawa kemari yang 6 dirham itu, kemudian akan saya berikan makanan untuk anak kita. Nah, di dalam perjalanan menuju warung, cek orang nama. Katimu orang Badui. Cek orang Badui teh, wahai hamba Allah, silakanlah kemari siapa orang yang bisa memberiku hutang. Karena Allah yang maha pengasih dan maha mencukupi. Jadi ada orang Badui butuh duit. Pengumuman, wahai hamba Allah, siapa yang mau memberiku hutang? Dan Imam Ali bingung ya, ayat 6 dirham. Sementara aja makan. Karena yakin Imam Ali memberikan 6 dirham semuanya kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah, kira-kira orang naik itu umat kau enggak? Saya keuntung kejen buka puasa sana berhijau tadi. Nah, diberi kami ku Imam Ali genep dirham. Nah, ke pengemis tadi anu mentah dibayarkan hutangna. Pulanglah ke rumah. Sugan teh membawa makanan ternyata dengan tangan kosong. Begitu sedihnya Imam Sayyidatina Fatimah karena Imam Ali tidak memberikan makan. Uang telah aku berikan tadi kepada orang yang membutuhkan sebanyak 6 dirham. Udah kalau begini izinkan saya pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manggis mantu boga duit, aya duit genep dirham dibikeun kabeh. Ketika perjalanan bertemulah dengan orang Badui lagi yang sedang membawa taknya. Wahai Imam Ali, mau kemanakah kau gerangan? Kata Imam Ali, saya akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini aku memiliki sebuah unta, 1 ekor unta. Tolong kau beli. Kata Imam Ali, boro-boro dek meuli cenanya. Lu kita buka sapedak-pedak acan. Gus, tenang Imam Ali, cek bahasa orang nama. Ayo nama nih, Gus tenang di hutangan baik. Ini harga unta sebesar 100 dirham. Tapi engkau bayarnya nanti. Nah, dengan naon? Jadi nyanang utangan genep dirham dipikeun kabeh. Aya deui anu mere. Nah, seberapa? 100 dirham. Nah, kemudian dibawalah unta itu jadi transaksi. Baiklah kalau begitu. Dibawa untana ke pasar. Sancana datang ke pasar.
Aya anu nawar. Coba, wahai Imam Ali, apakah engkau akan menjual unta ini? Iya, akan aku jual. Berapa? 300 dirham. Langsung dibayar kontan. Orang Badui tadi, anu, kaki bijak Imam Ali. Untuk seberapa Imam Ali? 200 dirham. Coba. Nah, itulah sedekah akan Allah lipat gandakan. Dari 6 dirham memberikan pinjaman menjadi seberapa? 200 dirham. Jadi setiap dirham dibayar sekitar 50 dirham. Masya Allah. Jadi pula sieun namun kurang sedekah harta kurang akan berkurang. Pasti akan bertambah. Nah, eta jadi lamun aya jelema menta-menta Bu, sanajan teu murid bikin bae kabeh geus teu naon ya. Yakin, tapi yakin gitu. Anu minjemna butuh, ieu mah bener-bener butuh ieu mah. Lain nginjem-nginjem meuli jamak lain. Meulina eujeung dahar misalkan gitu. Anjeun meuli jamak mah ulah. Karena janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan baik kurang diberikan kekuatan untuk mencapai derajat takwa yang paling tinggi dengan melakukan 3 amalan tadi. Yang pertama menambah sholat, yang kedua kita sering membaca Al-Quran, dan yang ketiga kita memperbanyak sedekah. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.